Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Aldi ya di AS Motovlog. Oke, hari ini saya akan menuju ke bengkel ya, bengkel spare part, mau beli spare part ya, karena di tempat saya lagi ada kerjaan ya. Buat teman-teman yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe kalian mendukung saya untuk semakin bersemangat ya untuk membangun channel ini agar semakin berkembang ya. Oke ya, aku juga punya tips buat teman-teman ya tentang waspada penipuan lowongan kerja, karena banyak sekali penipuan-penipuan lowongan kerja ya, modus-modus lowongan kerja untuk mendapatkan keuntungan ya. Dia yang untung, yang lamar yang rugi. Ini juga sesuai pengalaman saya sendiri ya, jadi saya nggak mau teman-teman juga mengalami apa yang saya alami, karena ngenes habis 3 juta bro. 3 juta habis buat itu semua. Ya, yang pertama adalah ya tentang iklan ya, iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja ya, ciri-ciri iklan lowongan kerja yang hoax yang harus hati-hati diwaspadai, yaitu yang pertama ya adalah jikalau pekerjaan atau lamaran yang dibuka itu kebanyakan yang mudah-mudah seperti administrasi ataupun bagian checker, penjaga atau yang lain, pokoknya bagian yang mudah lah. Semua orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan di bagian yang enggak terlalu sulit ya, atau yang mudah, yang enteng-enteng. Kemudian umur ya, umur dan juga jenjang pendidikan yang relatif banyak, dari umur 18 sampai kisaran 35 tahun ya menerima. Dan juga untuk pendidikan misalkan dari SD, lulus SD pun bisa ya. Siapa yang nggak tertarik coba ya, apalagi kalau disertai dengan iming-imingan gaji yang tinggi, ada insentif, komisi lain-lain lah, dengan mes juga. Nah, siapa yang nggak tertarik coba ayo, pasti kan pada tertarik kan ya. Teman-teman harus hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan alamat Gmail gratisan seperti Yahoo atau Gmail ya. Intinya bla 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 .gmail ya. Perusahaan yang bonafit pasti memiliki akun domainnya sendiri. Misalkan bla 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 @majumakmur.com gitu. Enggak pakai akun gratisan. Pasti pakai akun yang berbayar ya, punya domain sendiri. Dan yang berikutnya yaitu tentang lamaran atau mengirim lamaran via WA atau SMS ya. Teman-teman harus hati-hati lah, karena kebanyakan modus penipuan itu lewat SMS atau WA. Selain Gmail ya, selain Gmail itu menggunakan SMS dan juga WA gitu. Kemudian pada saat interview ya, ciri-ciri untuk mengetahui apakah ini beneran atau tidak. Yang pertama adalah perusahaan yang dilamar itu pada waktu interview itu berbeda ya. Misalkan ditawarkannya berbeda ya, saya ingin melamar ke PT A. Nah, waktu interview dia menawarkan lagi untuk ke PT B ya. Jadi ada perbedaan sesuai yang tidak sesuai dengan iklan lowongannya ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dimintai untuk menjual barang tertentu ya. Itu misalnya itu buat pengalihan sebenarnya ya. Jadi teman-teman diminta untuk beli barang ini, nanti jangan jual lagi ke orang lain lah. Itu sebenarnya modus ya. Itu kayak jualan ya sebenarnya ya, bukan tempat lowongan, tapi malah disuruh beli barangnya terus kita jual gitu loh ya. Teman-teman harus hati-hati ya. Kemudian adanya biaya ya, biaya terkait administrasi, biaya tes dan biaya training lah, biaya yang lain-lain. Nah, pokoknya dikenakan biaya di awal ya.
Biaya di awal sekitar, aku dulu waktu pendaftaran pertama kita 550 ya, 550 ya, ada biayanya. Itu alasannya untuk biaya akomodasi ya, terus biaya training, pembekalan, biaya tes ya, kayak gitu. Kemudian ternyata tempat interview itu bukan PT yang akan kita tuju, begitu ya. Bingung ya. Jadi gini loh, kita niatnya mau interview di, misalkan di lowongannya di PT A ya, tadi PT A, dan ternyata setelah kita di share untuk lokasi interviewnya, ternyata berbeda dari lokasi PT nya, beda jauh ya. Aku juga sudah mulai curiga waktu itu. Saya WA ke nomor yang saya ngelamar. Jadi di situ kan di lowongannya kan ada nomor WA. Saya ngelamar lewat nomor WA itu. Kemudian dia ngasih selokan. Aku bingung. Aku maunya di PT ini kok tempat interviewnya kan jauh. Ya, setelah sampai lokasi ternyata di ruko-ruko ya. Teman-teman juga harus waspada ya kalau misalkan tempat interviewnya ada di ruko. Oke, kita tuh sampai, kita mau beli dulu ya. Ilah. Bentar ya teman-teman. Aduh, barangnya mahal bro. Aku cuma beli silkop yang biasa harus seset, harganya 60.000. Kalau yang ori harganya 83. Suka pilih yang ori ya kalau gitu ya. Mending pilih yang 83 tapi barangnya ori gitu loh, daripada membeli yang biasa yang tapi harus satu set harganya 60.000. Kan eman liane radenggo kan. Nah, aku mau cari lagi di tempat lain. Oke, tadi sampai mana ya, aku lupa ya. Jadi sampai mana ya? Oh, yang ruko ya. Ya ruko ya. Iya ya. Ya jadi teman-teman harus hati-hati ya, misalkan ada lowongan kerja nanti untuk Sherlocknya ternyata ada di dalam ruko ya, ruko-ruko kecil ya, ruko biasa, teman-teman harus hati-hati karena itu bukan dari PT-nya, melainkan seperti lembaga ya, bukan lembaga sih ya, seperti yang organisasi yang terorganisir ya, pencari kerja itu biasanya itu sudah terorganisir ya, banyak penipuan di situ, jadi nggak bisa dilaporkan karena sudah terorganisir. Oke, kita ke Kompot, coba ada beli spare part di situ, siapa tahu ada, tapi bukan silkop, mau beli yang lain, panbel, silker as, terus sil-sil yang lain juga, sama laher. Aduh, penuh, muter baik, muter baik. Ya, oke lanjut. Kemudian ya, cara mereka untuk mendapatkan uang, cara mereka agar kita mengeluarkan uang, cara mereka agar kita gak bisa nuang.
Yang pertama adalah memaksa ya, memaksa supaya kita mengeluarkan uang, memaksa, mengintimidasi ya, atau bahkan bisa mengancam ya. Kalau misalnya kita nggak mengeluarkan uang sepeser pun, satpam yang di depan itu bisa saja menghalau kita untuk keluar ya. Pokoknya kita harus keluar uang pokoknya gitu. Kemudian hipnotis ya, jadi mereka memberikan sugesti kepada kita ya, seperti terhipnotis ya. Ini aku alami seperti ini ya, dihipnotis ya. Jadi mereka memberikan sugesti-sugesti ya. Kemudian seperti rayuan juga ini termasuk ya, rayuan untuk menjanjikan bahwa akan langsung bekerja atau dijamin masuk. Nah seperti itu. Kemudian mengemis ya. Mereka mengemis supaya kita dapat keluar uang walaupun 10.000 ya. Cara mengemisnya itu seperti ini ya, misalkan kita cuma bawa uang 30.000 aja ya, nggak apa-apa, jadi 30.000 aja dulu, nanti selebihnya bisa dilunasi lain hari, lain kesempatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita mau ke sana dulu. Oke. Mau beli spare part. Oke, kita udah beli ya, fan bel sama laher. Sealnya lagi pada kosong. Kamera nyala. Oke. Langsung ke tempat lain. Ya. Jadi sampai mana ya? Oh, nah yang tentang cara mereka agar kita mengeluarkan uang ya. Yang pertama tadi hipnotis ya, kemudian memaksa, intimidasi ya, terus mengemis ya. Jadi untuk saya ya, saya sendiri pengalamannya itu seperti dihipnotis ya. Padahal dari awal ya, dari kontrakan saya tidak ingin mengeluarkan uang ya, uang terlalu banyak, tetapi karena mungkin saya terhipnotis akhirnya saya mengeluarkan uang ya. Alhasil setelah keluar dari situ timbullah rasa penyesalan yang begitu amat sangat ya, karena waktu di sana ya, waktu saya mengeluarkan uang itu dijanjikan misalkan saya gagal tes maka uang akan kembali 100%. Nah dari situlah saya merasa ya udah nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Ya buat teman-teman ya, jangan sampai terjadi seperti itu ya, jangan sampai kejadian yang saya alami dialami sama teman-teman juga. Oke, sekian video saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen jikalau video ini bermanfaat ya. Silahkan share video ini. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.